Halo teman-teman semua, Mimin kembali rilis cerita baru. Semoga teman-teman bisa terhibur. Oke, bab 1. Cio dingin terpikat cinta pembantu cantik. Seorang wanita cantik dan polos masih bergula dengan selimutnya. Karena suasana pedesaan yang cukup asri membuat wanita itu enggan untuk beranjak. Wanita desa yang cantik dan manis harus merelakan mimpinya untuk bisa berkuliah karena himpitan ekonomi keluarganya, sehingga dia harus bekerja sebagai seorang pembantu di kota mengikuti bibinya. "Nduk, bangun, Nduk," bagi seseorang dari luar sambil mengetok pintu kamar tersebut. "Bentar Bu, masih ngantuk banget nih," ucap gadis itu. Padahal biasanya dia akan bangun terlebih dahulu, tapi mungkin karena kecapekan membuat wanita itu telat bangun. "Duh, udah ditungguin sama budemu itu loh, katanya mau ikut," seru sang ibu yang dari tadi terus meneriakinya. Kira Quinsa atau Kira nama sapaannya itu pun langsung terbang dari tidurnya dan melihat jam yang berada di nakasnya, ternyata sudah jam 8. Padahal biasanya Kira akan bangun jam 4 sekalian. Setelah sholat subuh dia akan membantu ibunya di dapur. "Ya ampun ibu, kenapa nggak bangunin Kira?" seru gadis itu dengan terburu-buru. Karena dia sudah janjian dengan budenya akan berangkat jam 9, yang artinya 1 jam lagi dari sekarang. "Ya Allah, Ndu, ibu udah bangunin kamu dari tadi, tapi kamu malah asik tidur terus," ujar Ibu Wati, ibu dari Kira. Sedangkan Kira yang mendapatkan omelan tersebut pun hanya bisa menyengir kuda mendengarnya. "Hehehe, maaf ya Bu, Kira mengantuk bangun tadi," ucapnya. "Ya sudah, sekarang buruan kemas-kemas, budemu sudah nungguin," ucap sang ibu. Segera Kira membersihkan tubuhnya dan bersiap-siap. Tak sampai 15 menit dia sudah rapi saja. "Udah siap, Ndu?" tanya Ibu Wati. "Sudah Bu, Kira pamit dulu ya Bu. Doakan Kira di Jakarta lancar-lancar terus ya Bu dan betah, biar bisa ngasih uang bulanan terus buat ibu sama bapak," ucap Kira dengan air mata yang sudah ingin keluar. "Pasti Ndu, tapi kalau kamu nggak kuat jangan paksain yo. Bapakmu dan ibumu lebih baik hidup miskin daripada melihat anak bapak dan ibu sengsara, Ndu," ucap Bu Wati membuat Kira tak bisa membendung air matanya. Keluarlah air mata tersebut membuat Kira langsung memeluk erat tubuh ibunya. Dia akan sangat rindu sekali nantinya. Namun Kira juga harus mencari uang untuk keperluan keluarganya. "Pak Kira pamit ya." Pamitan Kira kepada sang bapak yang dari tadi berada di samping istrinya. Beliau juga sedih karena harus merelakan sang anak untuk merantau. "Iya nak," ucap sang bapak. "Pak, Bu, Kira pamit. Wassalamualaikum." Pamitnya kemudian naik ke mobil yang sudah disediakan dari tadi. Setelah itu Bu Siti pamit dan langsung menuju ke mobil juga karena mereka akan segera berangkat. "Udah jangan nangis aja, nanti juga udah enggak nangis lagi," ucap Bude Siti menenangkan ponakannya agar tidak menangis terus. "Bude masih jauh ya?" tanya Kira karena ini adalah kali pertamanya menginjakan kakinya di ibu kota yang besar ini. "Bentar lagi Ndu," ucap Bude Siti, yaitu budenya. Kira mengikuti budenya itu bekerja di ibu kota karena dia harus menghidupi orang tuanya. Apalagi ibunya sering sakit-sakitan sehingga Kira sangat membutuhkan uang banyak untuk ibunya berobat. Mengandalkan gaji sang ayah yang hanya seorang petani pun sangat tidak cukup. Apalagi dia juga memiliki adik laki-laki yang baru saja masuk SMA kelas 1. Mau menjelaskan sedikit tentang siapa-siapa yang akan masuk ke dalam tokoh. Ibunya bernama Wati Setiawati yang sering sakit-sakitan beberapa tahun ini. Sedangkan bapaknya bernama Yanto Pratama yang hanya seorang petani dan juga buruh tani, membuat hidup Kira cukup susah sebelumnya. Dia juga memiliki seorang adik tampan bernama Bagas Prasetyo.
Tak lama mereka sampai di sebuah bangunan yang cukup besar dengan gerbang yang juga menjulang tinggi. Kira tak henti-hentinya berdecak kagum melihat pemandangan di depannya ini. "Ayo Ndu, masuk," ajak Bude Siti. "Oh ya Ndu, mulai sekarang panggil Budek Bibi saja ya, biar sama kayak yang lainnya," ucap Bude Siti mencoba membiasakan panggilannya kepada sang ponakan. Dan Kira yang mendengar hal itu hanya bisa menganggukkan kepalanya paham. "Oke, mulai sekarang bukan lagi Bude ya, tapi Bisiti." Kiranya mengikuti jalan sang bibi menuju ke rumah mewah tersebut. Bibi Siti mengajak Kira masuk dari pintu sebelakang karena sangat tidak sopan jika mereka hanya seorang pembantu tapi masuk lewat pintu depan yang hanya pemilik dan tamu yang berhak masuk dari situ. "Du, ini kamar kamu dan ini kamar bibi," ucap Bisiti menjelaskan kamar dari Kira. "Kita ketemu Nyonya besar aja dulu, baru setelah itu kamu beres-beres barang kamu," ucap sang Bude dan diangguki oleh Kira. Bisiti pun mengajak Kira menuju ke ruang keluarga di mana biasanya Nyonya besarnya berada di sana. Dan benar saja Nyonya besarnya berada di sana sambil melihat tap yang beliau bawa. Sepertinya sedang ada pekerjaan. Maklumlah keluarga pebisnis, sehingga semua keluarganya pun menjalankan bisnis masing-masing. "Nyonya, permisi." Salam Bu Siti membuat Nyonya besarnya itu menoleh ke arahnya. "Ada apa Siti? Dan siapa wanita ini?" tanya sang Nyonya membuat Bu Siti menjelaskan siapa wanita yang ikut dengannya itu. Kira yang ditatap seperti itu pun hanya bisa menunduk karena merasa terintimidasi dan takut. Apalagi dia melihat wajah cantik dari wanita di depannya itu membuat dia juga iri. Padahal dilihat dari wajahnya seperti masih sangat muda, tapi ternyata sudah memasuki kepala 5. "Ini Kira Nyonya, gadis yang pernah saya bicarakan dengan Nyonya waktu itu," ucap Bisiti kepada majikannya itu. "Cantik ya, kenapa kok nggak kuliah saja sayang? Kamu cantik masa mau jadi pembantu?" tanya istri majikannya itu. "Saya ingin membantu perekonomian keluarga saya Nyonya," ucap Kira dengan gugup. Namun tetap sopan karena itu yang dari dulu diajarkan oleh orang tuanya. "Wah, kamu ya, sudah cantik pekerja keras pula. Semoga saja kamu betah ya bekerja di sini," ucap nyonyanya itu. "Baik Nyonya," balas Kira merasa senang karena dia diterima dengan baik di sini. Bisiti dan Kira sendiri bekerja di sebuah keluarga kaya raya yang bisnisnya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Bahkan sampai di keluar negeri pun ada bisnisnya. Bisiti sendiri sudah hampir 30 tahun bekerja di sana. Beliau akan pulang beberapa bulan sekali karena sang suami juga bekerja di sana sebagai seorang security. Pak Karto namanya. Anaknya sendiri juga ikut di sini dan sekarang sudah membantu sang ayah sebagai penjaga keamanan di rumah mewah ini. Bernama Imam, usianya hanya terpaut 2 tahun dari Kira, yaitu 20 tahun. Sebenarnya saat Kira melihat rumah ini, menurutnya ini bukan rumah lagi sih, tetapi mansion karena bangunan luas sekali. Bahkan seperti istana. Itu saja Kira belum melihat semuanya karena setelah sampai dia harus merapikan pakaiannya. Bab 2. Keluarga Evander. Marga yang sangat disegani oleh semua orang di negara ini karena bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Juga banyak anak dan orang tuanya yang bekerja di perusahaan tersebut. Sky Group, sebuah perusahaan besar milik keluarga Evander di mana di dalamnya terdapat perusahaan kecil yang dinaungi oleh Sky Group. Didirikan oleh keluarga Evander yang di mana sekarang adalah generasi kedua yaitu Angga Evander yang mempunyai istri bernama Mira Evander sekaligus majikan dari Kira. Bisiti tadi mengenalin mama sama pembantu baru yang pernah mama diskusikan sama papa dulu loh, saud sang istri mama Mira saat mereka sudah berada di kamar bersiap untuk tidur. "Oh, sudah datang.
Tapi kok papa tadi nggak ngelihat waktu makan malam? Tanya papa Angga. Tadi kata bibi dia lagi bersihin ruangan belakang, ucap mama Mira dan diangguki oleh sang suami. Cantik loh pak, mana bekerja keras lagi. Mama suka deh sama gadis itu, seru mama Mira dengan antusiasnya menceritakan soal Kira. Syukurlah kalau mama senang. Semoga dia betah dan tidak keluar dari sini, Ma, ucap sang suami. Karena terlalu banyak pembantu baru yang tiba-tiba memutuskan untuk pergi. Entah kenapa, tapi sepertinya karena pekerjaan yang cukup berat. Bagaimana tidak mereka para pembantu harus membersihkan semuanya setiap hari. Sebenarnya sudah banyak pembantu yang dipekerjakan, sekitar 15 lebih. Namun karena kebanyakan anak-anak yang baru saja bekerja, sehingga banyak yang merasa capek dan lain-lainnya. Walau Kira juga termasuk baru, namun Mira berharap tidak ada lagi yang keluar dari pekerjaan ini. Tak terasa sudah 2 bulan Kira bekerja di keluarga kaya raya tersebut. Selama itu pula hidupnya mulai tenang. Dia juga sudah mendapatkan teman di sana sehingga Kira tidak merasa kesepian. Dengan gaji besar dan pekerjaan yang menurutnya cukup ringan karena dia dulu bekerja sebagai pembantu juga dan sangat berat karena dia harus bekerja sendirian di rumah mewah, namun tak semewah ini sih. Bahkan selama 2 bulan ini Kira bisa mengirimkan sedikit uang ke kampung. Walau tidak banyak, namun setidaknya cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari dan juga beli obat untuk sang ibu. Semua nyonya menyuruh kita untuk berkumpul di ruang keluarga, ucap Bisiti yang memang menjadi seorang kepala pelayan di rumah mewah tersebut. Sehingga semua pembantu pasti menuruti ucapan beliau. Begitupun dengan Kira. Maklum karena memang Bisiti yang paling lama bekerja di sini. Semua pekerja sudah berada di ruang keluarga. Mama Mira dan Papa Angga duduk di kursi kebanggaan mereka. Sedangkan para pembantunya berdiri tak jauh dari sana dengan menundukkan kepalanya dengan hormat. Saya di sini cuma mau ngasih tahu kalau anak saya akan kembali ke Indonesia besok, ucap Mama Mira membuat semua yang berada di sana diam. Mereka tahu siapa anak dari pasangan Angga Evander dan juga Mira Evander itu. Seseorang yang sangat berpengaruh. Bahkan klien saat bersama dia pasti akan langsung luluh dan tidak ada yang berani menolak dan membantah ucapannya. Sedangkan Kira sama sekali tidak tahu siapa yang dimaksud. Maklum karena selama 2 bulan di sini tidak keluarga lainnya selain tuan dan nyonyanya itu. Untuk security dan supir sudah suami saya kasih tahu. Kalau tahu bukan kalau anak saya itu sangat anti dengan hal-hal yang kotor. Jadi saya harap kalian semua bekerja dengan baik lagi, ucap Mama Mira. Baik nyonya, jawab semuanya mengerti. Setelah itu barulah mereka kembali ke pekerjaan masing-masing. Kira sekarang berada di lantai atas membersihkan perpustakaan karena katanya anak dari nyonyanya itu sangat suka berada di perpustakaan. Emang anak nyonya itu kemana Mbak Dia? Tanya Kira kepada rekan kerjanya yang juga sedang membersihkan perpustakaan. Lah, kamu gak tahu anak dari Nyonya Mira, Rah? Tanya Mbak Dia dengan syoknya. Bagaimana bisa Kira tidak tahu siapa sosok pewaris tunggal dari kerajaan bisnis milik keluarga Evander itu? Sedangkan Kira yang ditanya seperti itu hanya menggelengkan kepalanya karena dia memang tidak tahu siapa anak dari nyonyanya itu. Dia kira nyonya dan tuannya itu tidak memiliki anak karena tidak pernah melihat anak tersebut selama 2 bulan lebih dia bekerja di sini. Kalau gitu kamu dengar ya apa yang bakalan Mbak cerita ini biar kamu paham. Tegas Mbak Dia dan diangguki oleh Kira. Anak dari nyonya dan tuan itu Tuan Muda Gavin, pria yang sudah cukup matang sekitar 29 tahun. Yang akan menjadi pewaris satu-satunya dari kerajaan bisnis milik keluarga Evander. Tuan Muda Gavin sekarang berada di London untuk mengurus bisnis keluarga di sana. Sekalian beliau sekolah S3 di sana. Karena sudah selesai dengan sekolahnya, maka Tuan Muda Gavin kembali
ke Indonesia. Ucap Mbak Diah menjeda ucapannya karena bercerita seperti ini sungguh butuh tenaga. Tuan muda itu sifatnya cukup cuek, dingin, dan menakutkan. Dia sangat tidak suka dengan barang-barang yang kotor dan sangat teliti. Pernah dulu ada pembantu yang tak sengaja memegang tangan tuan muda, langsung dipatahkan tangannya sama tuan muda. Dan ada juga yang pernah kurang bersih dalam membersihkan perpustakaan ini, hingga tuan muda langsung marah-marah dan memecat pembantu tersebut tanpa ampun. Ucap Mbak Diah, sedangkan Kira hanya diam mendengarkan. Ngeri juga ya Mbak, sahut Kira merinding bulu kuduknya mendengar hal tersebut. Tapi tuan muda tuh sebenarnya baik Lora. Pernah dulu Mbak butuh biaya karena harus melahirkan. Saat tuan muda dengar, Mbak langsung dibantu. Mungkin karena sebuah insiden hingga tuan muda sampai bersikap seperti itu. Ucap Mbak Diah. Udah selesai ngobrolnya. Interupsi seseorang membuat Kira dan Mbak Diah langsung terkejut saat melihat ke belakang. Ternyata itu adalah Bisipi. Beliau mencari keberadaan Kira dan Mbak Diah tapi tak juga bertemu. Saat dia bertanya kepada pembantu lainnya, mereka mengatakan melihat Kira dan Mbak Diah ke perpustakaan untuk membersihkan debu-debu di sana. Bisipi, seru Mbak Diah dengan cengiran yang dia tunjukkan. Udah selesai belum? Kalau udah buruan ke bawah. Nyonya bilang kalau tuan muda akan datang malam ini. Ucap Bisipi membuat Mbak Diah dan Kira terkejut. Loh, bukannya besok ya Bi? Tanya Kira. Seharusnya begitu Nduk. Tapi Nyonya bilang kalau penerbangan dimajukan dan tuan muda sudah berada di dalam pesawat sekarang. Kemudian akan tiba malam hari ini. Ucap Bisipi. Akhirnya para pembantu mulai sibuk mempersiapkan makanan untuk tuan mudanya itu. Dan Mama Mira juga yang sudah menanti kedatangan sang anak yang sudah lama sekali tidak beliau temui. Kira-kira hampir 6 bulan Mama Mira tak berjumpa dengan anak semata wayangnya ini. Bab 3. Ceo dingin terpikat cinta pembantu. Di sisi lain di gedung pencakar langit kota London, seorang pria sedang menikmati pemandangan kota yang tak pernah tidur itu. Dia adalah Gavin Ezas Evander, atau yang biasanya dipanggil Gavin, anak dari pasangan pebisnis terkenal Angga Evander dan juga Mira Evander, sekaligus pewaris satu-satunya dari kerajaan bisnis turun-temurun itu. Berparas tampan dengan bulu mata panjang, hidung mancung dan juga kulit putih. Jangan lupa juga dengan tubuhnya yang atletis, membuat siapapun pasti akan langsung terpanah melihatnya. Usianya yang baru 29 tahun, namun sudah bisa menjalankan bisnis keluarga yang berada di London dan juga sudah merampungkan studi S3-nya di kampus ternama di London, Inggris. Namun sayang, walau usianya sudah matang dan juga pekerjaan yang juga sudah mapan, namun tiada ada niatan bagi Gavin, panggilan akrabnya itu, untuk menikah di waktu-waktu dekat ini. Mama Mira sampai sempat mengkhawatirkan sang anak. Beliau takut jika sang anak sampai belok tidak sesuai kodratnya. Namun untung saja Gavin bisa memberikan penjelasan kepada sang mama, sehingga mamanya tidak terlalu perlu khawatir akan hal tersebut. Tuan muda semuanya sudah siap, ucap Max, asisten pribadi Gavin. Kita terbang sekarang, ucapnya tegas, kemudian meninggalkan tempatnya. Ini adalah saat Gavin memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah dia cukup lama berada di London. Rasanya aneh bagi Gavin karena dia sudah lama tak pulang. Namun dia juga sadar bahwa tugasnya sekarang untuk menggantikan sang papa yang sudah beberapa kali terus menghubunginya dan menyuruh dia untuk pulang. Baik Tuan Muda. Max pun segera mengikuti langkah tuan mudanya dari belakang yang menuju ke mobil. Setelah itu segera menuju ke bandara untuk penerbangan yang sebentar lagi akan berangkat. Malam harinya Gavin sudah menginjakkan kakinya di Indonesia, tanah kelahirannya itu. Max langsung ke mansion saja karena dari tadi ibu negara terus menelpon.
Tegas Gavin dan diangguki oleh Max, sang asisten. Baik Tuan Muda, jawabnya. Max sendiri sudah hampir 7 tahun ini bekerja dengan Tuan Mudanya, sehingga dia sangat tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Tuan Mudanya itu. Ternyata Jakarta tak banyak berubah, gumam Gavin dalam hatinya. Tak lama mobil pun sampai di perkarangan rumah mewah yang sudah lama tak dia injak lagi. Dia sudah hampir 2 tahun tak pulang. Kalau orang tuanya rindu pasti mereka yang harus terbang ke London untuk bertemu sang anak. Dan terakhir kali orang tuanya datang ke London 6 bulan yang lalu. Kedatangan Gavin disambut oleh para pekerja di sana. Saat Gavin masuk ke mansion tersebut sudah ada Mama Mira yang menanti kedatangan sang anak. Cekle, ya Tuhan, anak aku, seru Mama Mira berjalan mendekati Gavin dan memeluknya sayang. Sedangkan Gavin sudah tahu bagaimana nanti jika mamanya melihat dirinya. Dan benar saja selalu saja heboh. Namun dia tetap menerima perlakuan sang mama karena tidak ingin membuat wanita yang sudah melahirkannya itu kecewa. Mama, apa kabar? Tanya Gavin yang memang dia hanya akan bersikap baik dan ramah kepada keluarganya saja. Selain itu semuanya akan dia anggap sebagai hama dan tidak harus ada rasa ramah yang dia berikan. Baik sayang, Mama kangen banget sama kamu, tutur Mama Mira sambil melepaskan pelukannya dari sang anak. Kemudian Gavin pun mengalihkan pandangannya ke arah sang papa yang juga sedang menantinya. Pak, sapa Gavin dan langsung diberi angguki oleh sang papa. Bagaimana perjalananmu tadi? Tanya Papa Angga. Lancar Pak, sahut Gavin. Ya sudah, kamu makan malam saja dulu ya. Pasti belum makan kan? Tebakan Mama Mira yang 100% benar sekali. Karena dia tiba pukul 7 malam tadi, Gavin belum sempat untuk menyantap makanan di dalam pesawat. Karena dia juga sibuk dengan tabletnya yang sedang memantau perkembangan bisnisnya dan juga berkas-berkas yang harus dia baca sebelum dia tanda tangani. Dia pun makan malam bersama orang tuanya karena kebetulan Mama Mira dan Papa Angga menunggu dirinya agar bisa makan malam bersama. Di sisi lain Kira sekarang berada di kamarnya. Dia baru saja beristirahat dan bergantian dengan salah satu mbak yang ada di sana. Tubuhnya rasanya kurang fit. Sekarang ini jadi si Bisiti menyuruh Kira untuk istirahat saja. Sehingga dia tidak tahu kalau di mansion utama sekarang anak dari majikannya sudah datang. Siapa lagi kalau bukan Gavin? Gimana Ki, udah bagaikan? Tanya Mbak dia yang masuk ke dalam kamar Kira. Masih pusing Mbak, ucap Kira. Ya sudah, kamu istirahat aja. Tuan Muda sudah datang Mbak. Tanya Kira merasa bersalah karena tidak bisa menyambut. Padahal dia sangat ingin sekali. Sudah, sekarang lagi makan malam sama Tuan dan Nyonya, ucap Mbak Diah. Sedangkan Gavin setelah selesai makan malam, dia pun pamit ke kamarnya dan bersiap-siap menggunakan jaket kulitnya. Membuat Mama Mira yang masih berada di ruang keluarga pun bertanya, "Kamu mau kemana sayang malam-malam gini?" Tanya Mama Mira. Pasalnya ini sudah malam, apalagi sang anak baru saja tiba dari luar negeri. Emang tidak capek apa ya? Mau ketemu teman-teman dulu mah bentar, ucap Gavin kemudian menghilang dari pintu keluar. Gavin langsung mencoba mobil sportnya yang sudah lama sekali tidak pernah dia gunakan. Mobil dengan desain khusus dan hanya ada beberapa buah saja di dunia, membuat mobil tersebut bernilai jutaan dolar. Dia melajukan mobil tersebut di jalanan ibu kota, Konoha, yang tak pernah sepi itu menuju ke sebuah bar yang sudah lama sekali tidak pernah dia datangi. Dia masuk ke dalam sana dan suara dentuman musik yang cukup kencang memekikkan telinga. Namun itu sudah biasa bagi Gavin sehingga dia tidak terganggu. Dia langsung mencari keberadaan orang-orang yang akan ditemuinya itu.
Dan benar saja di lantai 2 ruang VIP yang bisa langsung melihat suasana di lantai 1 mereka berada. Tempat biasa mereka akan menongkrong jika bar tersebut, dan sudah lama sekali Gavin tidak ikut berkumpul seperti ini. "Woi, siapa ini, Cok? Udah lama pergi, akhirnya balik juga nih anak satu," seru salah satu orang yang berada di sana. Gavin pun menghampiri 4 orang cowok yang sedang duduk di sana. Mereka adalah Mike, orang yang baru saja berucap tadi. Kemudian ada Neil, Willy, dan Simon. Dan bar ini adalah milik Simon, sehingga kelima orang itu bisa bebas masuk karena mempunyai akses VIP di bar tersebut. Selain itu, Simon juga mempunyai banyak kafe hingga restoran ternama. Bar ini pun sudah banyak cabang yang tersebar, sehingga mereka menyebut Simon adalah pelayan karena dia berkecimpung di dunia F&B. Jangan lupa dia juga playboy kelas kakap. Setelah itu ada Mike. Dia mewariskan bisnis keluarganya di bidang musik. Dia memang terkenal dengan kepintarannya dalam menguasai semua jenis alat musik. Dia juga playboy, namun tidak separah Simon. Dia lebih sering melucu dan menghidupkan suasana. Kemudian ada Neil. Dia dikenal sebagai seorang jaksa yang cukup handal. Bahkan dia sudah menangani banyak sekali kasus yang selalu dia menangkan. Yang terakhir adalah Willy, seorang pebisnis juga yang diwariskan oleh keluarganya. Dan dia juga bekerja dengan bisnis milik keluarga Evander. Karena bagaimanapun jika dibandingkan bisnis keluarga Evander, maka bisnis keluarga Willy masih di bawahnya. Namun kelima orang ini sangat dikenal dengan kepintaran dan ketampanan yang membuat semua kaum hawa klepek-klepek. Bab 4. Apa kabar kalian semuanya? Sapa Gavin saat sudah berada di tempat teman-temannya berada. "Baik bro, lo gimana?" tanya Willy. "Baik," jawab Gavin singkat. Kemudian percakapan singkat tentang menanyakan kabar hingga bisnis pun mereka bicarakan. Sesekali Gavin juga menegak minuman yang dia pesan. "Gue kira kok lo nggak bakalan balik lagi ke Indo," saut Simon di sela-sela perbincangan mereka. "Iya, kalau gue gak pulang bisa-bisa emak gue ngeluarin gue dari kakak sama ahli waris Mon," seru Gavin sambil menegak minuman terakhirnya sebelum dia pamit pulang. "Gue mau pulang, ini udah malam banget. Capek gue, mau istirahat," seru Gavin dan diangguki yang lainnya. "Mau gue anter gak?" tawar Neil yang langsung ditolak oleh Gavin. "Gak usah, gue udah pesen supir pengganti. Kalian nikmati saja kesenangan kalian," ucap Gavin kemudian pergi dari sana dan menuju ke mobilnya. Mobil pun berjalan menjauh dari bar tersebut. Dengan Gavin yang mulai pusing kepalanya karena terlalu banyak minum kali ini. Namun tidak terlalu mabuk, karena Gavin termasuk salah satu orang yang kuat minum dan susah mabuk. Tak lama mobil pun sampai di tempat tujuan. Setelah itu Gavin langsung masuk ke dalam dan menuju ke kamarnya untuk istirahat karena tubuhnya benar-benar capek sekali. Mungkin karena dia habis penerbangan dan duduk terus membuat tubuhnya capek. Pagi harinya Kira merasa sudah mulai membaik tubuhnya. Dia pun sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Sekarang ini dia sedang membersihkan meja makan untuk menaruh sarapan yang sudah siap untuk dihidangkan. "Loh, Kira udah baik kan?" tanya Mama Mira yang memang beliau tahu kalau Kira kemarin sakit dari BCT. Awalnya Mama Mira merasa ada yang kurang kemarin, ternyata tidak ada Kira. Kemudian beliau bertanya kepada BCT dan BCT pun mengatakan badan Kira sakit sehingga dia istirahat lebih cepat. "Sudah Nyonya, maaf kemarin saya harus istirahat lebih cepat," ucap Kira dengan sopan sambil menundukkan kepalanya. "Iya nggak apa-apa kok Ra, semangat ya kerjanya," ucap Mama Mira. Kira pun langsung melanjutkan bersih-bersihnya, kemudian menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya itu. Sedangkan tak lama saat Kira sedang menyiapkan sarapan, tiba-tiba ada seseorang yang datang.
dan langsung duduk di kursi belakangnya. Spontan Kira langsung membalikkan tubuhnya. Betapa terkejutnya dia melihat seorang yang begitu tampan sekali. Bahkan mereka berdua beberapa saat saling bertautan mata dengan pria tersebut, begitupun sebaliknya. Siapa lagi kalau bukan Gavin? Sedangkan Gavin setelah bangun dari tidurnya dia pun mandi. Mandi setelah itu keluar untuk sarapan. Awalnya dia tidak curiga dengan adanya pembantu yang sedang menata mejanya. Namun betapa terkejutnya dia melihat seseorang yang begitu cantik. Sehingga netra mereka bertemu, namun seketika wanita tersebut mengalihkan pandangannya. "Oh iya, saya lupa mengenalkan. Kira ini anak saya yang kemarin baru saja tiba. Dan sayang ini Kira pembantu kita yang baru. Dia baru saja 2 bulanan kerja di sini," ucap Mama Mira. "Selamat pagi Tuan Muda," sapa Kira dengan sopan sambil menundukkan kepalanya memberikan salam. Sedangkan Gavin hanya menganggukkan kepalanya tanpa melihat Kira. Bukan karena sombong, tapi karena jantungnya berdetak terlalu cepat saat melihat mata lentik wanita tersebut. Ditambah lagi wajah yang begitu cantik, natural, dan nyaman dipandang. Ini adalah pertemuan pertama dengan pembantu mensionnya itu. Dia yang biasanya sangat tidak suka dengan wanita tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan jantungnya. Begitupun dengan Kira yang merasa jantungnya tidak aman, pun langsung pamit ke dapur setelah dia selesai menyiapkan semuanya. "Nah, apakah kamu hari ini akan mulai bekerja di kantor?" tanya Papa Angga di salam sarapan mereka. "Iya Pak, Gavin ingin melihat kinerja perusahaan terlebih dahulu agar tahu apa yang harus Gavin lakukan nanti," ucap Gavin. Karena memang Papa Angga sudah menunjuk sang anak untuk melanjutkan bisnis tersebut, di mana Papa Angga akan menyerahkan semua aset milik keluarga Evander atas nama dirinya menjadi atas nama sang anak, sekaligus tanggung jawabnya itu yang kelak sang anak yang akan menggantikannya. Hal itu terjadi karena kondisi Papa Angga beberapa waktu terakhir sudah mulai drop dan sering sakit belakangan ini, sehingga beliau dan Mama Mira sudah merasakan bahwa sekarang sudah waktunya sang anak. Namun ini belum resmi, karena dalam setiap wasiat yang diberikan sang pewaris harus sudah menikah dan mempunyai istri terlebih dahulu, baru nanti bisa secara resmi menerima seluruh warisan tersebut. Karena Gavin belum menikah, sehingga semua wasiat pun hanya sekedar omongan dan belum ada perayaan resmi sebelum nanti Gavin menikah. "Bagus, Papa kamu itu udah harus berhenti biar enggak kerja mulu," seru Mama Mira sedikit menyindir sang suami. Sayang, lirik Papa Angga mendengar ucapan sang istri. Sedangkan Gavin hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat 2 manusia yang sudah tidak muda lagi, namun serasa anak muda saja. "Udah Mapa, Gavin berangkat dulu," pamit Gavin setelah selesai menyantap sarapannya. Dia pun segera pergi dari sana. Dia mengendarai mobil sport mewahnya menuju ke perusahaan. Namun baru saja menjalankan mobilnya, Gavin tidak sengaja menangkap sosok wanita yang baru saja dia temui tadi. Siapa lagi kalau bukan Kira. Sedangkan Kira sendiri setelah menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya itu, dia langsung menuju tempat jemuran yang berada di samping mansion, tempat yang berada tak jauh dari tempat cucian. Kenapa dia sangat berbeda? Gumam Gavin dalam hatinya secara tiba-tiba. Tidak mau terfikirkan oleh wanita itu, Gavin pun langsung menancapkan gas mobilnya menjauhi dari mansionnya. Kira yang dari tadi dilihatin pun tidak tahu dan terus mengerjakan pekerjaannya agar cepat selesai. Karena hari ini dia izin setengah hari karena dia ingin refreshing sebentar. Sepertinya Kira sakit kemarin memang butuh refreshing saja. Setidaknya setengah hari cukuplah bagi dirinya. Karena selama bekerja di sini dia jarang sekali minta izin. "Duh, udah selesai jemurannya?" tanya Bi Siti kepada keponakannya itu. "Udah Bi," ucap Kira.
Ya sudah sana sarapan. Biar tadi udah sarapan, tinggal kamu saja mbak-mbak yang lainnya, ucap Bisiti. Beliau memang selalu menjaga para rekan-rekan kerjanya, selalu bersikap baik sehingga banyak pembantu di mansion itu yang betah jika ada Bisiti, walaupun ada beberapa yang tidak betah karena pekerjaannya. "Iyo Bi," jawab Kira. Kemudian dia pun mengikuti saran Bisiti untuk sarapan karena dirasa perutnya juga sudah mulai lapar.